Bahasa Melayu, bahasa resmi dan kebangsaan Malaysia, kini menghadapi ancaman yang serius. Beberapa faktor mulai dari sistem pendidikan hingga sikap masyarakat terhadap bahasa ini memperlihatkan bahwa bahasa Melayu berisiko punah selamanya di Malaysia. Berikut ini adalah beberapa bukti dan data yang menunjukkan kondisi kritis tersebut. Sekolah vernakular di Malaysia menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, seperti Mandarin atau Tamil. Menurut Akta Pendidikan 1996, Menteri Pendidikan diberi kuasa untuk mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakular. Hal ini menyebabkan siswa dari sekolah-sekolah ini kurang terpapar dan terampil dalam bahasa Melayu, yang berdampak pada kemampuan mereka berbahasa Melayu di kemudian hari. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahwa persentase siswa yang tidak mencapai standar minimal dalam bahasa Melayu cukup signifikan. Di beberapa sekolah vernakular, kemampuan bahasa Melayu siswa berada di bawah standar yang diharapkan. Misalnya, hanya sekitar 60% siswa Bumi Putra yang menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, sedangkan di kalangan non-Bumi Putra angkanya jauh lebih rendah. Laporan dari utusan Malaysia mengungkapkan bahwa dalam beberapa sektor seperti pelayanan publik, terdapat kesulitan komunikasi karena sebagian warga Malaysia tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan lancar. Kejadian ini sering terlihat di kantor imigrasi dan rumah sakit, di mana pegawai terpaksa menggunakan bahasa lain untuk melayani warga yang tidak bisa berbahasa Melayu. Sikap masyarakat terhadap bahasa Melayu juga menjadi faktor penting. Beberapa kalangan menganggap bahasa Melayu kurang memiliki nilai ekonomi dan profesional dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Hal ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa banyak warga lebih memilih menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien atau Kantonis dalam urusan sehari-hari daripada bahasa Melayu. Kebijakan pemerintah dalam mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu seringkali dianggap kurang tegas. Meskipun bahasa Melayu dijamin sebagai bahasa resmi oleh perlembagaan, implementasi dan penegakan kebijakan ini masih lemah. Beberapa pakar bahasa dan tokoh masyarakat telah menyuarakan keprihatinan mereka, menekankan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahasa Melayu tetap relevan dan dominan di Malaysia. Perbandingan dengan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Indonesia yang bisa dijadikan pelajaran bagi Malaysia. Sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, semua sekolah baik negeri maupun swasta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Ini memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang etnis, mendapatkan pendidikan yang kuat dalam bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa yang tegas. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, termasuk media, bisnis, dan pemerintahan. Kebijakan ini diperkuat dengan undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi dan publikasi publik. Promosi budaya. Bahasa Indonesia juga dipromosikan melalui berbagai program budaya, seperti Festival Bahasa dan Sastra yang meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Media dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang luas di media massa termasuk televisi, radio, dan internet membantu memperkuat dan memperluas penggunaan bahasa ini di kalangan masyarakat luas. Bahasa Melayu di Malaysia menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutannya.
Meskipun bahasa ini merupakan bahasa kebangsaan yang diatur dalam perlembagaan persekutuan dan memainkan peran penting dalam identitas nasional, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok etnik tertentu, tidak menguasainya dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para ahli bahasa dan tokoh masyarakat. Menurut Profesor Emeritus Dato Dr. Teo Kok Seong, banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok bukan Melayu, masih belum menguasai bahasa Melayu meskipun negara telah merdeka selama lebih dari 6 dekade. Beliau menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh warganya sendiri. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa banyak pelajar bukan Melayu hanya belajar bahasa Melayu untuk lulus ujian wajib tanpa benar-benar menguasainya untuk penggunaan sehari-hari. Kepincangan dalam penguasaan bahasa Melayu terlihat jelas di kalangan etnik Cina. Sikap mereka terhadap bahasa Melayu seringkali bersifat instrumental, hanya untuk memenuhi syarat pendidikan, bukan karena penghargaan terhadap bahasa tersebut sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini diperparah oleh keberadaan sekolah-sekolah vernakular yang menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, sehingga memperlebar jurang penguasaan bahasa ini di kalangan generasi muda bukan Melayu. Profesor Teo Kok Seong menegaskan bahwa kegagalan bahasa Melayu untuk menjadi alat perpaduan nasional merupakan isu serius. Ia menyoroti bahwa penguasaan bahasa Melayu yang buruk di kalangan politisi juga dapat menghambat komunikasi efektif dengan rakyat dan menghalangi penyampaian kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, beliau mengkritik bahwa penggunaan bahasa asing yang berlebihan telah mengganggu kemurnian bahasa Melayu dan merusak jati diri nasional. Bahasa Melayu menghadapi tantangan serius yang bisa mengarah pada penurunan penggunaannya di Malaysia. Dari sistem pendidikan yang mengizinkan sekolah vernakular dengan bahasa pengantar non-Melayu, hingga sikap masyarakat yang cenderung meremehkan nilai bahasa ini, semuanya berkontribusi pada resiko punahnya bahasa Melayu. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil memperkuat posisi bahasa Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang tegas, promosi budaya, dan penggunaan bahasa dalam media. Pemerintah dan masyarakat Malaysia perlu mencontoh Indonesia dalam hal bahasa ini.